Wajib tahu ini adalah 7 aturan pinjaman online terbaru 2024, mulai dari batasan bunga hingga penagihannya. Nah, buat kalian teman-teman ya, ini adalah aturan baru ketika kalian meminjam di aplikasi pinjaman online. Apakah aturannya itu semakin rumit atau malah mempermudah kita untuk meminjam? Nah, untuk penjelasannya simak video berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Nah, sebelumnya gue mohon maaf ya karena baru kali ini lagi upload video tentang pinjaman online ya. Karena untuk di 2024 karena ini adalah video pertama, gue akan membahasnya masalah aturan pinjaman online terbaru 2024 teman-teman ya. Nah, maraknya kasus yang terjerat pinjaman online pinjol ilegal itu hingga cara penagihan tak beretika yang dilakukan oknum debt collector pinjaman online tentunya sangat meresahkan masyarakat ya. Nah, kondisi ini selalu menjadi perhatian khusus Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Salah satu upaya mengatasi hal tersebut, OJK baru-baru ini menerbitkan aturan terbaru terkait fintech peer-to-peer lending (P2P lending) atau pinjaman online. Nah, aturan baru tersebut tertuang dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) yang dikeluarkan pada 10 November 2023. Nah, aturan tersebut mengatur mulai dari batasan jumlah platform pinjaman online, besaran bunga, dan biaya lainnya, hingga larangan penagihan bagi debt collector. Ini aturan 2024 teman-teman ya. Nah, 7 aturan pinjaman online terbaru 2024, simak video berikut ini ya. Yang pertama adalah masyarakat tak boleh pinjam lebih dari 3 platform atau 3 aplikasi pinjaman online. Dalam aturan pinjaman online terbaru yang berlaku pada 2024 ini, debitur itu nantinya hanya boleh meminjam maksimal 3 pinjol teman-teman ya. Pembatasan tersebut untuk menghindari kelebihan pendanaan. Dengan begitu konsumen bisa lepas dari upaya gali lubang tutup lubang pinjaman online. Nah, oleh sebab itu setiap debitur tidak boleh asal mengajukan pinjaman tanpa mempertimbangkan kemampuan untuk membayar kembali. Kalau tahun-tahun sebelumnya, apalagi pada saat baru-baru munculnya pinjaman online itu, nasabah bisa sampai 40 pinjaman online dalam satu hari. Itu gila sih teman-teman. Nah, untuk 2024 ini kayaknya Otoritas Jasa Keuangan itu lebih memperketat masalah nasabah yang minjam itu tidak boleh lebih dari 3 aplikasi pinjaman online teman-teman. Nah, yang kedua adalah bunga dan biaya lain turun. OJK juga telah mengatur terkait dengan manfaat ekonomi pinjaman online yang di dalamnya termasuk bunga serta biaya lainnya. Manfaat ekonomi ini diatur berdasarkan jenis pendanaan sektor produktif dan konsumtif yang akan diimplementasikan secara bertahap dalam jangka waktu 3 tahun, yakni 2024 sampai 2026. Ini 2 tahun sih ya. Nah, untuk manfaat ekonomi pendanaan produktif maksimal mencapai 0,1% per hari pada Januari 2024. Angkanya ini turun lagi pada 2026 menjadi 0,067% per hari. Sementara untuk pendanaan konsumtif, manfaat ekonominya itu mencapai 0,3% per hari pada 2024, disusul pada 2025 menjadi 0,2% per hari dan 0,% pada 2026. Nah, jadi pada intinya untuk manfaat bunga dan biaya lain itu turun teman-teman ya. Yang tadinya di tahun sebelumnya bunganya itu sangat besar, kemungkinan OJK memangkas di 2024 ini untuk bunga pinjaman online itu lebih rendah lagi. Ya, turun berapa persen ya? Di sini kan sudah jelas bahwa turunnya itu 0,1% teman-teman. Yang ketiga adalah denda keterlambatan. Selain batasan bunga, OJK juga mengatur denda keterlambatan bagi debitur. Misalnya untuk sektor produktif dendanya mencapai 0,1% per hari pada 2024. Denda keterlambatan turun menjadi 0,067 ya persen per hari pada 2026. Jadi untuk denda keterlambatannya juga itu dipangkas oleh OJK ya. Nanti ini untuk pinjaman online legal teman-teman ya. Yang keempat itu adalah debt collector tagih hanya sampai jam 8 malam ya. Biasanya untuk di tahun-tahun sebelumnya ya, kadang kan ada debt collector yang nagih sampai larut malam ya. Kalau lebih dari jam 8 malam itu laporkan saja teman-teman ya, karena aturannya di 2024 ini ya seperti itu. Nah, penagihan di luar tempat maupun waktu yang telah ditentukan tetap diperbolehkan, namun atas dasar persetujuan ataupun perjanjian dengan penerima dana terlebih dahulu.
Yang kelima adalah aturan penagihan diperketat ya. Khusus penagihan pinjol, OJK memperketat aturan terkait penagihan debt collector. Ini tak lepas dari maraknya kasus penagihan tak beretika. Dalam aturan, OJK meminta agar tenaga penagih tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan, maupun tindakan yang bersifat mempermalukan debitur. Nah, penagihan juga tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. OJK juga melarang penagih melakukan intimidasi dan merendahkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA ya, harkat martabat, harga diri, dunia fisik maupun dunia maya, cyberbullying, baik kepada debitur, kontak darurat, rekan hingga keluarga. Nah, di sini sudah jelas teman-teman bahwa tidak boleh adanya lagi ancaman, intimidasi. Itu laporkan aja di 2024 ini OJK menyarankan seperti itu. Yang keenam adalah wajib asuransi. OJK mewajibkan penyelenggara P2P lending untuk memberikan fasilitas mitigasi resiko termasuk bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Ya. Nah, kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan paling sedikit 2 perusahaan asuransi maupun perusahaan pinjaman. Nah, kalau asuransi ini ya gue kurang paham juga teman-teman ya. Oke, yang ketujuh adalah kontak darurat. OJK juga mengatur tentang kontak darurat nih yang dicantumkan debitur saat pengajuan pinjaman. Aturan ini menyebutkan bahwa kontak darurat hanya boleh digunakan untuk mengonfirmasi keberadaan debitur jika tidak bisa dihubungi, bukan untuk melakukan penagihan. Jadi, buat kalian yang tercantum namanya dari keluarga kalian itu ke kontak darurat, ketika ada debt collector menyampaikan untuk penagihan, ya itu tidak boleh teman-teman ya. Yang hanya boleh itu kontak darurat hanya untuk mengonfirmasi saja. Di sini kan sudah tertulis dari OJK, ada SOJK nomor 19 tahun 2023. Nah, itu adalah 7 aturan baru di tahun 2024 ini teman-teman ya. Tetap aja masalah DC lapangan itu ada, dan selebihnya buat kalian yang mempunyai tagihan atau yang ingin meminjam di aplikasi pinjol ya silakan saja. Yang paling penting kuatkan mental aja gitu ya. Kalau sudah menghadapi pinjol itu ya kuatkan mental. Masalah teror, ancaman atau intimidasi, abaikan dan tetap tenang saja. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching. Salam galbay.